Sebelumnya yang terhormat ya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erlinda, dan yang saya hormati dari jajaran pegawai yang ada di sini semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulilla ba'dah, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul atau dapat bertemu di acara ini, di acara LDK ya, latihan dasar kepemimpinan tanpa suatu halangan apapun. Salawat berkaitan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Nah, arti dalam kita menantikan syafaatnya bukan berarti kita hanya menunggu, tetapi kita juga harus melakukan segala suatu kebaikan agar apa? Agar nanti Nabi Muhammad tentunya dapat mengenali kita di yaumul kiamah nanti ya, seperti itu. Oke, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya sama moderator. Nama saya Ibad Faisal Fitri, biasa dipanggil Ibad. Saya asal Wonosobo, tadi sudah disampaikan, saya ulang kembali sedikit. Saya asal Wonosobo. Untuk tempat tinggal sekarang saya di Pelawasan Gang 5 RT 1 RW 14. Nah, itu tempatnya ada di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Purworejo, Pelawasan, di depan kampus UMP. Ada yang tahu ya kampus UMP ya, di laboratorium itu. Nah, jadi dari SMA itu saya hijrah dari Wonosobo ke Purworejo, dan bertempat tinggal di sana. Nah, tentunya juga saya di sini tidak sendiri, ada teman saya namanya Imawan Soha. Mungkin biar dia perkenalan sendiri saja. Enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat. Oh, keseruan ya. Mohon maaf. Oke. Langsung saja perkenalkan, nama saya Sokan Asabeliani. Saya juga sama berasal dari Pelawasan, satu rumah dengan Mas Iba juga ya. Kita kakak adik. Cuman nggak sejauh hati aja. Cukup ya perkenalannya atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, cukup mungkin ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Kurang lengkap ya, tadi tidak disampaikan asal asli di mana. Ya, jadi beliau itu warga sebelah, Karet sebelah. Jadi Karet Banyumas, dia itu asli Banjarnegara. Jadi asli Banjarnegara. Jadi kami yang di sini itu pemain naturalisasi ya. Satu dari Wonosobo, satu dari Banjarnegara. Terus berkumpul di IPM Purworejo, masya Allah. Alhamdulillah. Oke, untuk materi sekarang itu apa materinya? Ada yang tahu? Tidak tahu? Atau tidak disampaikan? Oke, jadi kami dimintai tolong untuk mengisi itu materinya dengan judul pelajar berkemajuan itu seperti apa. Nah, sebentar ya, sambil tunggu ini ya, slide-nya sudah kami buatkan PPT khusus untuk teman-teman yang ada di sini. Dari tadi pagi sudah ada berapa materi yang disampaikan? Berapa? 3? Hah? Oh, 1. Oh, ya Allah. Materinya tentang apa?
Santri. Oh, santri jadi kader. Ya, cocok ya. Jadi ini berkesinambungan ya. Jadi artinya nanti teman-teman juga di sini di Pondok Darul Romjono itu juga sebagai kader nantinya di Muhammadiyah ke depan. Nah, tentunya ya mungkin di sekolah sini nanti ada naik yang di jabatan sini dan nanti naik lagi. Seperti ada Mas Bandar itu sudah masuk ke daerah Kemudian Masya Allah. Oke, ada yang belum tahu apa itu IPM? Iya, belum tahu apa sih itu IPM? Ada yang belum tahu? Atau sudah tahu semua? Sudah tahu kok belum? Kalau singkatannya apa? Bisa katakan bahwa yang satu ikatan pelajar Muhammadiyah ya. Jelas gak? Yang di depan jelas ya. Oke, jadi IPM itu artinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin bisa dilanjut dulu. Nah, apa sih itu IPM? Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah salah satu organisasi otonom. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, dan mungkin sudah disampaikan organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah itu apa aja. Itu juga sudah ada gambar-gambarnya, ada Tawak Suci, HW. IPM mana ini IPM? Nah, ada IPM, ada Pemuda Muhammadiyah, ada NA, nah, dan masih banyak lagi. Nah, yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi IPM itu tujuan dan nilainya itu juga nggak terlalu jauh dari tujuan Muhammadiyah itu apa. Nah, tujuan Muhammadiyah itu apa? Tujuan Muhammadiyah ya, terlalu seperti itu ya. Nah, di IPM juga sama, cuma bedanya diganti menjadi pelajar. Nah, pelajar Islam yang sebenarnya itu bisa lanjut. Nah, ini terbentuknya pelajar Muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tujuan IPM juga kayak meneruskan dari apa sih tujuan itu, apa sih tujuan Muhammadiyah. Hanya saja di IPM kita lebih condong ke pelajar. Jadi arah gerak tujuan kita atau sasaran yang kita ambil itu ada di pelajar-pelajar Muhammadiyah. Nah, seperti kita ya sekarang ini ya, salah satu pelajar Muhammadiyah. Oke, lanjut. Kita cepat aja di sini. Saya rasa teman-teman juga sudah paham Bang. Nah, ini ada paradigma gerakan IPM. Nah, ini sudah mulai masuk ya sedikit mengenal apa itu IPM. Nah, sebetulnya tema yang diberikan kepada kami itu juga merupakan tema yang kalau menurut saya itu agak berat sedikit. Karena apa? Itu tema pelajar berkemajuan itu kami dapatkan itu ketika kita melakukan pelatihan Taruna Melati 2. Nah, jadi Taruna Melati 2 tuh kita baru dapat kita pelajar berkemajuan itu seperti apa sih? Nah, dan geraknya itu seperti apa, ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, itu ada di TM2. Nah, dulu kalau di TM1, nah sebelum ada TM2 kan tentunya ada TM1. Nah, TM itu kalau yang belum tahu ya, TM itu nama Taruna Melati, itu TM, kepanjangannya Taruna Melati. Nah, itu nama perkaderan yang ada di IPM. Nah, itu. Jadi nanti di ortom itu ada nama-nama tersendiri tuh di perkaderannya. Kalau IPM kan ada TM, nanti mungkin di Tapak Suci ada apa,
di HW namanya apa, nah itu seperti itu. Kalau di IPM itu namanya Taruna Melati. Nah, Taruna Melati 1 dan 2. Terus nanti ada Taruna Melati 3. Nah, yang sekarang diganti jadi TMU, bukan Taruna Melati 3 lagi. Seperti itu. Nah, di dalam IPM itu ada paradigma. Paradigma itu kalau kami dulu diajari atau dibuat simpel itu kayak pandangan IPM dalam menyelesaikan masalah itu dengan paradigma. Nah, di sini ditulis ya seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Jadi paradigma itu terbentuk itu dengan apa yang sedang kita bukan kita rasakan, ya hampir seperti kita rasakan sekarang. Jadi mungkin sekarang kan generasinya milenial ya, berkemajuan apa-apa tinggal pencet HP, mau beli makan tinggal dari rumah pencet, nanti makanannya datang. Nah, kalau dulu kan tidak, dulu kita harus berkomunikasi langsung ke penjualnya, harus datang langsung ke tempatnya. Tapi kalau sekarang itu sudah serba instan lah, dan menurut saya itu ada plus dan minusnya untuk sekarang ini. Nah, jadi paradigma gerakan IPM itu seperti itu. Jadi seperangkat konsep yang mana berhubungan satu sama lain. Nah, di IPM itu ada beberapa paradigma tentunya. Dan gerakan pelajar berkemajuan itu paradigma IPM yang sekarang. Jadi sebelum ada pelajar berkemajuan itu sebelumnya ada paradigma yang lain lagi, seperti GPK, terus GKT, terus ada 3T. Nah, dulu yang kita pelajari itu di DM1 ada 3T. Yang pertama itu tertib beribadah, yang kedua tertib belajar, dan yang ketiga tertib berorganisasi. Nah, tentunya 3T ini juga harus kita pegang terus karena sebagai pelajar Muhammadiyah, bagaimana kita juga gerakan dakwah kita itu kan beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ketiga itu menurut saya harus saat dipegang sangat erat. Lanjut. Ini judul GPB, Gerakan Pelajar Berkemajuan. Nah, ini ada sejarah gerakan IPM yang tadi saya sampaikan. Paradigma itu ini. Jadi ada 3T, ada GKT, ada GPB. Hanya ada satu lagi sih, GPK, Gerakan Pelajar Kreatif. Nah, itu turunannya dari GKT itu sendiri. Jadi di GKT. Jadi teman-teman, IPM itu terbentuk dulu, ini cerita sejarah sedikit aja ya, walaupun saya nggak begitu mendalami sejarahnya IPM itu apa. Jadi saya sampaikan sedikit yang saya tahu. Tanggal lahir IPM kan itu di 18 Juni 1961 ya. Nah, sedangkan IPM atau gerakan IPM sendiri itu sudah mulai akan dibentuk itu dari tahun 1919. Nah, seperti itu sudah mulai dirintis itu IPM, mau dibentuk IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tetapi kenapa bisa sampai mundur sangat begitu jauh? Nah, itu karena memang dari dulu banyak hambatan-hambatan yang dialami dari para pendahulu kita. Nah, jadi saking susahnya tuh kita baru terbentuk itu di tahun 1961, dari 1999 seperti itu. Jadi sangat panjang ya waktunya ya. Dan itu pun dulu kayak terbentuk itu benar-benar kuat dibantu dari pemuda juga. Dari pemuda itu sudah bersikeras kuat untuk membentuk gerakan pelajar Muhammadiyah. Nah, yang mana juga
dulu sangat diperlukan, karena memang zaman-zaman di tahun-tahun yang dulu itu kan Indonesia masih di dalam apa ya, masih terombang-ambing lah. Jadi kita juga termasuk organisasi yang sudah lama seperti itu. Nah ini yang awal, masih murni, itu kita paradigmanya 3T, tertib beribadah, tertib belajar, tertib berorganisasi. Nah jadi dari awal akhirnya IPM sampai di tahun 2000, nah itu kita memegang paradigma 3T. Jadi kita 3T yang kita angkat seperti itu. Nah semakin kesini itu ternyata masalah pelajar juga tidak hanya di masalah internal ya kan, di internal kita. Kayak mungkin kan beribadah, belajar, berorganisasi kan itu masalah internal ya. Tetapi ada juga masalah-masalah eksternal yang dihadapi pelajar. Masalah eksternal itu seperti itu struktur pendidikan pemerintah itu seperti apa, yang diberikan pendidikan itu seperti apa. Nah itu juga menjadi tantangan bagi kita. Nah oleh karena itu dulu lahir kembali di Muktamar berapa saya lupa itu di mana, itu GKT terbentuk, Gerakan Kritis Transformatif. Nah ini gerakan ini diharapkan bisa di kala itu bisa apa ya, bisa itu namanya apa ya, saya lupa. Bisa pas dengan kondisi yang sedang dilalui pelajar saat itu. Nah jadi pelajar itu harus teoritis dan kritis seperti itu. Nah ini tempatnya itu di Muktamar, ada di Bandar Lampung, digagaslah Gerakan Kritis Transformatif. Nah ini yang menciptakan itu, yang perintis dari itu namanya Mansur Fakih. Nah perintis gerakan itu Mansur Fakih. Di sini ada ya Ustaz yang namanya Ustaz Fakih ya. Nah seperti itu. Nah jadi diharapkan IPM itu memiliki kesadaran kritis tidak hanya di level individu pelajar, tetapi pimpinan IPM dan struktur IPM. Nah di dalam GKT ini GKT Gerakan Kritis Transformatif, di dalamnya punya 3 jargon, namanya itu 3P. Kalau tadi kan 3T ya, tadi beribadah, organisasi, beribadah, belajar dan organisasi. Terus kalau yang di GKT itu 3P. Yang pertama itu penyadaran, pembelaan, dan pemberdayaan. Nah dengan semua konsep ini juga sempurna, gerakan IPM juga menjadi gerakan sempurna, menjadi gerakan sosial baru yang pro terhadap kepentingan pelajar saat itu. Sebentar ya. Lanjut aja. Oh ya, di sini yang dari IPM yang kemarin ada nggak ya? Yang kemarin IPM kemarin ranking Jono kemarin ada nggak benar? Atau ini baru semua? Ada sih, tapi lagi jadi panitia di belakang. Oh ya, jadi panitia ya sekarang ya.
Nah, lanjut ke habis GKT tadi ada GPK, Gerakan Pelajar Kreatif. Ini hampir sama menurut saya dari GKT yang sebelumnya, ini cuma turunan. Jadi masa itu hanya karena pandangan ya, biar lebih ke pelajar gitu, maksudnya lebih ke pelajar itu bahasanya kan kalau GKT teori apa teoritis dan kritis kan, nah, menurut saya kan juga udah bahasa saya tinggi ya. Jadi semakin kesini lebih ke bahasanya itu lebih ke pelajar nih apa. Nah, jadi terkritis lah itu GPK, Gerakan Pelajar Kreatif. Nah, itu. Terus yang terakhir itu GPB, Gerakan Pelajar Berkemajuan. Nah, seperti sekarang ini, kita sekarang itu masih menggunakan GPB. Nah, sebenarnya ada PPT-nya ya, misal mau ditulis tapi qadarullah ini laptopnya on ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada perbandingan paradigma dari ketiga paradigma itu. Ini tak disebutin aja ya, nanti bisa sambil dicatat ya sebagai bahan pengetahuan. Tadi 3T itu dari tahun 2000, 3T 2000, terus masih Islam murni bahasanya, jadi masih gerakan Islam murni, masih beribadah, belajar berorganisasi, dan masih internal ke pribadi, belum mendapat masalah-masalah yang dari luar. Terus yang kedua tadi ada GKT, itu dari 2002 sampai 2012 GKT itu terbentuk. Nah di sini sudah tidak Islam murni lagi, tapi Islam sosialis, yang mana mungkin yang mana kita diharapkan pelajar-pelajar IPM itu tidak hanya sebagai apa ya, hanya pelajar biasa lah. Kalau bisa kita juga berdampak bagi masyarakat sosial, berdampak bagi pelajar-pelajar yang lain yang mungkin selain dari Muhammadiyah. Nah, itu kita harus berdampak seperti itu. Nah, terus yang BPB itu 2012, Islam Berkemajuan, Ajang Kecerdasan, Pemberdayaan, dan Pembebasan. Nah, strateginya itu ada strategi komunitas yang kreatif. Nah, nanti lanjut, ini ada cara berpikir pelajar berkemajuan. Itu ada. Jadi pelajar berkemajuan itu cara berpikirnya juga ada caranya. Jadi tidak asal ya kita berpikir seperti ini langsung memutuskan seperti ini ketika ada masalah sesuatu, tetapi ada runtutannya. Yang pertama, segala sesuatu mungkin mesti ada masalahnya ya. Jadi kita harus tahu masalahnya itu di mana. Masalah kita atau misal ada pembulian, nanti kan dilihat ada pembulian, masalahnya itu di pembulian. Terus setelah masalah itu ada kajian. Nah, kajian di sini itu kita mengkaji, kita mengulik kenapa sih pembulian itu bisa terjadi. Nah, di sini nanti ada strateginya teman-teman. Nah, mungkin kalian akan mendapatkan ini nanti di TM1 dan TM2. Nah, diharapkannya juga nanti setelah kegiatan ini, nanti running sini setelah reor, nanti ada musyrah, bisa juga tuh kita mengadakan TM1. Dan nanti TM1 itu dari teman-teman, mengundang dari pimpinan daerah juga. Nah, nanti bisa di sana kita belajar bareng tentang bagaimana strategi memecahkan masalah. Jadi ada beberapa strategi yang dulu pernah saya pelajari, itu ada SWOT,
ada juga AI, strategi AI, bukan AI yang ini ya, teknologi sekarang ini ya, artificial intelligence. Nah, nanti kita dikaji dulu dengan strategi itu. Kalau misal SWOT itu kayak S itu strength, itu dari bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris ya, karena orang Jawa tidak translated. Itu ada kekuatan, terus ada hambatan, terus ada peluang. Nah, jadi kita cari tuh di situ kekuatannya apa agar kemudian tidak ada, terus peluangnya seperti apa, seperti gimana. Kalau misal kita sudah mengetahui dari masalah ini seperti ini, terus kita ada solusi, nanti cari peluang, terus ada hambatan yang mungkin nantinya ketika kita akan memecahkan masalah itu, hambatannya apa, nanti kita digodok di situ. Jadi dicari sampai runtut. Nah, kalau itu sudah selesai semua, nah baru kita bisa memecahkan masalah itu. Terus ada, setelah kajian, ada metode analisis. Nah, metode analisis juga menurutku sama kajian itu. Terus ada metode penelitian. Nah, jadi benar-benar kita apa ya, ulik sampai ke dalam-dalamnya ketika ada suatu masalah. Terus ada hasil. Nah, setelah metode penelitian itu hasilnya apa. Terus yang terakhir ada representasi. Seperti itu. Di PPT saya sudah selesai ya sebetulnya. Jadi ada terus kalau menurut saya itu, saya setelah baca-baca di IPM dan lain sebagainya, pelajar berkemajuan seperti apa sih? Nah, itu kan pertanyaan ya. Pelajar berkemajuan itu seperti apa sih? Nah, setelah saya cari tahu juga, pelajar yang berkemajuan itu punya ciri-ciri juga. Yang pertama itu dia mampu berinovasi. Nah, yang pertama itu pelajar yang berinovasi. Nah, setelah berinovasi juga yang kedua ada belajar yang mana ketika dia sudah memiliki ilmu, dia itu menerapkannya. Nah, jadi kita sudah punya ilmu apa nih? Nah, jadi kita terapkan di lingkungan kita. Nah, seperti itu pelajar berkemajuan. Oh ya, di sini di IPM juga ada janji pelajarnya. Di sini kalau upacara janji pelajar juga disampaikan tidak? Ya. Yang pertama apa? Janji pelajar Muhammadiyah kan sudah ada Allah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, ayo, masa lupa semua? Apa mas dengar? Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Terus yang kelima, rela berkorban. Nah, terus yang keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, ini janji pelajar ini itu kalau teman-teman tahu ya, itu sudah diganti. Jadi sudah nggak pakai ini lagi janji pelajarnya. Dari pimpinan pusat itu sudah mengeluarkan janji pelajar Muhammadiyah yang baru. Nah, ini tak sedikit sampaikan ya. Yang pertama itu taat beribadah dan menjunjung tinggi toleransi. Itu yang pertama. Tadi kan berjuang menegakkan ajaran Islam ya. Taat beribadah dan menjunjung tinggi toleransi. Yang kedua cerdas, kritis dan cinta ilmu pengetahuan. Nah, itu janji pelajar yang kedua, cerdas, kritis dan cinta ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu ada sehat jiwa dan raga.
Jadi sehat jiwa dan raga ya. Terus yang keempat ada menjaga kehormatan diri, terus keluarga, organisasi, dan tanah air. Nah. Dan yang kelima itu ada mandiri, berintegritas, dan murah hati. Bahasanya udah agak-agak naik ya, berintegritas, kritis, cinta. Terus yang keenam itu ada cinta lingkungan dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu janji pelajar Muhammadiyah yang baru. Nah, mungkin nanti bisa diganti itu ketika di upacara ya, karena memang dari atas sudah diganti semua. Jadi kita yang juga mengikuti dari pimpinan pusat. Janji pelajar Muhammadiyah. Kalau mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Cek. Oke, masih semangat ya? Masih semangat? Sudah sarapan belum? Oh, ternyata yang lemes saya. Soalnya nggak dikasih snack. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah berkenalan ya. Udah kenal belum? Nama saya siapa? Oh, udah kenal. Berarti udah sayang dong, kan udah kenal. Oke, izin maju dikit ya. Gak apa-apa. Biar gak ngantuk, kita mainan dulu. Kita senam otak. 2 menit aja cukup ya. Oke, semuanya berdiri. Ayo, Allah males banget. Sikile enco. Iki meneh, aduh melilit. Apa? Namanya juga hidup ya. Kadang yo enco, kadang nggih boyokan ngeten. Oke, sudah berdiri semua? Oke, kamu berdiri. Nanti tak dongange encok sing ora berdiri. Ayo pastikan kanan kirinya udah berdiri semua. Oh, sing buri dhewe kae. Ayo kan konangan. Oke. Ikut kamu juga ikut. Mas Ikut juga ikut. Kapan meneh jadi ketua umum. Oke. Semua angkat tangannya ke atas. Dua-duanya. Angkat tangan ke atas. Angkat tangannya ke atas. Dalam hitungan ketiga semuanya lompat. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang tangan kanan taruh di atas kepala. Tangan kanan di atas ditaruh, tangan kanan ditaruh di atas kepala. Oke? Coba tangannya di mana? Tangan ke atas. Satu aja, yang kanan aja, yang kanan. Ya. Kalau sudah, sekarang tangannya ditepuk-tepuk ke kepala. Tuh, bunyi kepala. Ayo, udah? Diketuk-ketuk, nggak apa-apa, sampai pegel nggak apa-apa. Yang turunin, yang tangan kiri diangkat, taruh di perut. Ya bener lah, taruh di perut, udah. Sekarang yang lapar dielus-elus. Oh nggak lapar, perutnya dielus-elus, udah. Ayo yang semangat dong, semangatnya. Ya, sebelum lanjut materi, soalnya materi ini rotok tebal, jadi sangat menguras tenaga, sehingga kalau tenaganya terkuras jadi ngelih. Kalau ngelih jadi butuh makanan dan minuman, gitu ya? Ya makanya, kan masih lama istirahatnya. Oke, sudah dielus-elus perutnya, tahan dulu sampai 3 menit. Oke, turunkan. Sekarang dua-duanya, yang kanan taruh atas, yang kiri taruh perut. Oke, ayo silakan dicoba. Oke, kalau sudah tambah lagi
kakinya rodok menetek. Udah, sambil gini-gini. Oke, ayo. Satu lagi sambil jongkok gini. Ayo lakuin. Ayo, kalau orang mana tak samblo kon. Ayo kakinya gini. Sudah? Sudah? Ayo. Jangan duduk, gak boleh duduk. Ini semua, ini. Ayo yang manut toh. Atau ini maksudnya yang juga sedih lah ya. Ayo, sudah cukup gini, setengah aja. Gak apa-apa. Sudah. Ayo, sambil dielus-elus. Sambil dielus-elus. Jalan. Jadi keren. Udah ya, gak apa-apa. Oke. Sudah duduk semuanya, terima kasih. Terima kasih ya. Gak musuh tapi gak apa-apa. Oke. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya sedikit aja menambahi materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Iban mengenai apa itu IPM dan apa itu gerakan pelajar berkemajuan baik. Tadi ada yang kelingan. Ada yang kelingan itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang ada yang ingat enggak ya? Ada yang ingat enggak tadi tujuan dari IPM itu apa? Sebenar-benarnya apanya? Oke. Tadi ada 3 poin penting daripada tujuan dari IPM. Yang pertama adalah yang di Mas IPM itu loh. Semuanya. Ulangi. Terampil berilmu. Yang semangat yang putra belum bunyi. Coba ulangi. 1, 2, 3. Yang putra, tutupan botolmu. Alhamdulillah nggak pada hafal. Biasanya nek ngono pada semangat kabeh. Semangat bunyi kabeh. Coba nyanyi IPM ra sing muni kan bahasa. Alhamdulillah SMP Muhammadiyah Jono, Pondok Pesantren Muhammadiyah Jono ora padha karo liyane. Alhamdulillah. Jadi gini. Sing jenenge IPM. Namanya juga kamera kok malah ketok ya kan. Yang namanya IPM, tujuan dari IPM yang pertama adalah menjadikan pelajar-pelajar itu mempunyai keterampilan, memiliki inovasi, menjadi pelajar yang kreatif, punya keterampilan. Keterampilan dalam bidang apa? Semua bidang. Sing pinter nyanyi, yuk dikembangkan nyanyi, yuk nyanyi apa wae, dangdutan, tapi dangdutan, sing model-model menonton. Gak usah ya, apalagi kalau cewek itu ya. Kalau sekarang kan kok prihatin mau delok ning TikTok. Saya bukan sok delok ning TikTok tapi ketok ya, maksudnya kok tiba-tiba di scroll. Nah, ini menjadi masalah bagi kita. Ini menjadi PR bagi kita. Kenapa? Kalau setiap di scroll TikTok ngono kok metune gak. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah kan harusnya berperan penting gitu loh. Yuk kita ramaikan TikTok itu sebagai media dakwah ngono loh. Jadi metune orang mengganggukan kok. Gitu ya. Nah, maka keterampilan itu penting. Saya yakin teman-teman punya keterampilan di masing-masing bidangnya. Ada yang pinter gambar. Coba lihat. Ini gambar apa? Ya. Ini pinter, ini gambar batik. Ini kan ya kan? Jangan diketawain. Ini pinter loh. Beliau ini gambar sendiri kok. Ini ya. Pinter loh dia. Ini kan gambar batik. Batiknya keringoknya gambar dulu. Lo pinter loh. Beneran. Gak apa-apa. Ini perlu dikembangkan. Siapa tahu besok jadi desainer. Ya. So batik IPM ganti kalau batiknya Mas yang tadi itu. Siapa tahu, maka keterampilan itu perlu dikembangkan. Mbak ini namanya siapa? Oh jangan ada. Oh ditanya kok. IPM itu harus berani tampil di muka. Contohnya yang ngomong ning arepnya niki, termasuk ditakoni bareng yo jawab, Pak. Dadah, namanya siapa?
Gak usah itu kan ditanya nama. Namanya Mbak Safi. Sawi. Namanya Mbak Safi. Senengnya ngapain Mbak? Hobinya ngapain? Oh Sapri. Ternyata. Senengnya ngapain? Hobinya ngapain? Hobinya ngapain coba? Gak tahu. Ya udah nggak apa-apa ya. Intinya karena ini waktunya singkat jadi saya singkat aja. Intinya belajar itu harus terampil, harus berani berinovasi, harus berani berkreativitas. Itu satu. Yang kedua adalah berilmu. Saya yakin teman-teman sekolah di sini mempunyai ilmu semua. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Punya ilmu apa? Ya banyak. Ilmu ngaji ya, karena di pondok pesantren ada ngaji ya. Ngajinya apa? Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, apalagi kitab bahasa Suryani diajarin nggak di sini? Maka ini kalau kita terima Allah, enggak ya? Aman berarti. Nah, kita semua berilmu. Yang di SMA jurusan IPA nanti belajarnya ilmu fisika, ilmu biologi dan sebagainya, matematika. Nanti yang sekolah SMK jurusannya komputer, sinau, masalah jaringan. Nanti yang SMK jurusannya sing ngotak-atik mesin, yo ngerti sinau mesin. Berilmu enggak? Itu namanya berilmu enggak? Artinya kalau syarat menjadi pelajar Muhammadiyah, menjadi seorang pelajar yang berilmu, udah memenuhi syarat belum? Udah. Tapi yang paling penting adalah apa? Mengamalkan apa? Mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Kamu sih, aku jadi grogi. Ya, mengamalkan ilmu podo wae sekolah 12 tahun tapi ilmunya orang tahu beramal. Maksudnya berilmu di sini adalah mengamalkan ilmu. Tapi yang paling penting adalah akhlak yang mulia. Kenapa akhlak mulia ditaruh di paling akhir? Karena akhlak mulia adalah yang terpenting. Begitu. Oke, selanjutnya masyarakat suwi-suwi lah. Wis jam dirasik ya. Ternyata isi 2 menit lagi. Senang lagi 2 menit lagi istirahat. Makan dulu. Oke, kita lanjut kembali ke laptop. Tapi saya singgung sedikit. Ini di luar materi. Bahasanya pelajar berkemajuan atau Islam berkemajuan adalah Islam yang mampu bersaing, mampu mengikuti yang namanya dinamika perkembangan zaman. Sekarang kan zamannya zaman medsos, nggih apa mboten? Sing cok dolanan TikTok ning omah dong. Sing lanang ora tau dolanan TikTok. Mobile Legends. Free Fire. Info mabar. Ya. Sekarang zamannya teknologi. Maka ketika teknologi dikuasai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab dalam teknologi itu, nggak bahaya kan? Bahaya. Lo scroll TikTok di sini kok ya? Lo Indonesia ini kan negara penduduknya yang paling banyak itu kan agamanya Islam. Lo kok scroll TikTok sing metu malah ini? Lo, sapa sing sok weruh? Ngaku ra? Maka jangan sampai FYP TikTok itu keluar malah sih model ini. Caranya piye? Kita kuasai TikTok. Kita upload video-video TikTok yang bermanfaat. Santri Muhammadiyah Jono, ya kan? Santri Muhammadiyah Jono, pondok pesantren Jono berangkat sekolah salin kalau guru-guru nih. Ambuni siji-siji, nepet tuh, sikile. Itu kan bagus kalau FYP TikTok. Oh, masya Allah, itu santri Muhammadiyah. Orang kok santri Muhammadiyah? Apa? Ya kan? Nah, makanya di sini kita perlu yang namanya mengikuti dinamika perkembangan zaman. Kalau di Muhammadiyah namanya ada majelis
ada gerakan, bukan majelis, tapi gerakan tajdid. Tahu nggak? Gerakan tajdid adalah gerakan pembaharuan. Oke, sampun rampung berarti Mas. Sampun. Namanya gerakan pembaharuan. Namanya tajdid. Ya kan? Gambar tapi diperhatikan. Jajal. Namanya gerakan gitu ya. Artinya kita perlu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dinamika, mengikuti gejolak-gejolak yang ada di zaman sekarang itu. Itulah pelajar berkemajuan. Pelajar yang berkemajuan sebelum kita kembali ke laptop. Ada 3 poin penting yang ada pada paradigma GPB, gerakan pelajar pembaharuan, gerakan pelajar berkemajuan. Sengaja tak terencengin tidak masih berbeda, ternyata nama saya begini. Apa tadi? GPB singkatan dari gerakan pelajar berkemajuan. Ya, orang petang itu maju. Ada 3 poin penting. Saya ulangi lagi. Ada 3 poin penting. Berapa? 3. 1. Ini sebenarnya materi ini pada abot ya, tapi nggak apa-apa. Kita singgung-singgung dikit aja ya. Soalnya saya juga belum begitu menguasai materi ini. Oke. Yang pertama adalah pencerdasan. Pencerdasan. Yang baru kenal kalau namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 8. Yang pertama tadi apa? Pencerdasan. Apa sih itu pencerdasan? Oke, siapa yang tahu coba nanti tak kajian ya. Tapi ambil sendiri snacknya di kono. Kajian snacknya Joko Dewi di kantor. Oke, siapa ayo yang sudah ngantuk tadi? Ayo maju sini. Gak apa-apa. Apa sih itu pencerdasan itu dalam gerakan pelajar berkemajuan? Pencerdasan. Ayo. IPM itu harus berani tampil di muka, harus berani tampil di depan. Kita latihan, ini kan sama teman-teman nih. Besok sama kalian loh. Ayo, mau nggak? Ayo, dikit main madan suwe tak molor-molor aja. Ayo, dihitung sampai 3, nek orang tak cek. 3, 2, 1, wis tak tarik, tak tuntun ya. Ayo Bapak, ayo main ketok ning kamera. Ayolah, udah nggak mau. Ada yang mau nggak? Ayo siapa? Yang pakai peci ayo Mas Komar. Siapa? Kamu mau ya? Aku kan belum bapak-bapak mau disebut. Oke. Pencerdasan ini apa Mas Iban? Kita wawancarai Mas Iban dulu. Ini ceritanya gimana? Saya jalur lah sampai ya. Kalau nyontoh jadi. Oke. Laptop mati dua. Mohon maaf ya, ini tadi laptopnya kok dilalai konslet, tapi di rumah udah ada juga. Alhamdulillah sehat katanya. Tapi kok ternyata di sini malah kayaknya malu deh sama kalian. Paling sama di barusan depan ini kan. Oke, kita nyontoh.
Betul atau enggak? Betul. Gerakan pencerdasan itu merupakan proses, ya. Proses di mana teman-teman itu sedang apa ya? Ya sedang dicerdaskan gitu, dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, jadi tadinya yang nggak ada pengalaman jadi berpengalaman, dari tadinya yang benar-benar kosong nggak ada apa-apa sekarang jadi tahu, gitu nggak? Ya kan? Di sini dijelaskan pencerdasan adalah upaya perubahan melalui proses dialog yang mencerdaskan dalam rangka mengentaskan kesalahan-kesalahan berpikir. Oh, tak ulangi biar dicatat. Pencerdasan adalah upaya perubahan melalui proses dialog yang mencerdaskan, ya, melalui proses dialog yang mencerdaskan dalam rangka mengentaskan kesalahan-kesalahan berpikir. Jadi tadinya kalau ada yang berpikiran bahwa IPM itu adalah apa gitu, sekarang jadi tahu ternyata IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh ternyata IPM itu anaknya Muhammadiyah kan. Oh ternyata IPM itu jadi kuning. Sekarang jadi tahu. Itulah proses pencerdasan. Itu bahasa sederhananya. Mau nganggo bahasa akademis seperti ini orang nyandang ya. Yang pertama teman-teman masih SMP, ini orang nyandang. Yang kedua nyong ya ora paham. Jujur kok. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah pencerdasan, yang kedua adalah pemberdayaan. Setelah cerdas, setelah pinter, setelah berpengalaman, setelah menguasai dalam bidangnya, sekolah SMK misal setelah menguasai sinau-sinau komputer, belajar tentang jaringan, maka diperdayakan, dipekerjakan, men praktek, men supayanya ilmunya bermanfaat itu tadi. Maka supaya ilmu bermanfaat maka butuh pemberdayaan. Nah pemberdayaan itu nanti ya kan nanti ada hubungannya, kalau di Muhammadiyah ada hubungannya dengan AUM. AUM itu apa? Amal usaha Muhammadiyah. Nanti yang sekolah, yang kuliahnya di perguruan semisal nanti diberdayakan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, kon mulang, kon ngajar. Gitu. Paham nggak sampai sini? Nek paham rata terusnya, nek paham ya wes. Nah, di sini penjelasannya pemberdayaan lahir dari hubungan tanpa dominasi antara orang yang akan melakukan pemberdayaan dan kaum pelajar. Ya, nek penjelasannya cok ini itu apa? Oke, yang ketiga selanjutnya adalah pembebasan. Islam sejatinya merupakan agama pembebasan. Kebenaran ini dapat ditemui dalam konsep tauhid sebagai isi ajaran Islam yang mengandung dimensi pembebasan. Pembebasan yang dimaksud di sini adalah upaya yang terintegrasi dan terkoordinir dalam rangka membebaskan kaum pelajar yang dari segala bentuk penindasan intelektual yang terlemahkan dalam pikiran dan termarginalisasikan secara personal. Nah, di sini pembebasan dari tekanan-tekanan intelektual, bagaimana pelajar-pelajar itu jangan ditekan pikirannya. Maksudnya diberdayakan dalam sesuatu yang gak benar. Artinya apa? Ketika kita sekolah, ketika kita sudah dicerdaskan, kemudian diberdayakan, kita jangan mau diberdayakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu berdayakan intelektual itu sama saja apa sih jenengnya ini? Penindasan intelektual. Penindasan intelektual yang menindas kita, semisal gini, kita kasih contoh aja biar kita sudah sekolah pinter-pinter jurusan kedokteran bisa. Kemudian kita diberdayakan oleh
oleh orang yang bertanggung jawab, untuk kemudian diperlakukan, ditugaskan untuk menculik anak-anak yang di pinggir jalan, kemudian untuk dibedah jantungnya. Itu kan kalau tidak ilmu kedokteran kan nggak bisa. Nanti kalau bedah jantung sing kena malah kan, ya kan nggak mungkin. Makanya di sini itu sederhananya penindasan intelektual, tapi nggak seperti itu juga. Ya, itu contohnya terlalu kabur. Gitu. Oke, saya kira itu sudah jam 11, sudah kelih juga ya. Sudah rampung belum? Belum, karena Mas Iban masih mau ngisi juga. Iya, oke, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan 10 menit untuk teman-teman bertanya dan Mas Iban yang menjawab. Silahkan. Mau tanya apa aja bebas. Misal struktur di IPM itu apa aja? Itu kan mungkin teman-teman juga belum ada gambaran. Gitu kan? Ini teman-teman ikut gabung ranting semua enggak? Enggak ya. Nah, maka dari itu yang belum tahu di dalam IPM itu ada apa aja, silakan nanti teman-teman ditanyakan. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk teman-teman bertanya. Oke, silakan. Kita tunggu ya sampai beduk. Oke, yang bertanya kan nih terkait seputar IPM. Apa mau itu kenalan ya, jadi PMPD itu ada apa aja di dalamnya, terus kegiatannya itu seperti apa tuh. Tak sampaikan aja ya, kalau di PDIPM itu kegiatannya sudah nggak cuma di daerah Purworejo, tapi juga di daerah lain. Kita juga biasanya diundang untuk mengikuti kegiatan yang ada di pimpinan wilayah. Banyak seperti kemarin itu dulu itu ada sekolah itu namanya apa ya? Itu intinya buat perempuan, sekolah gender kayaknya. Itu di Cilacap. Nah, dari IPM Purworejo juga tentunya mengirim berapa anak? Dua anak untuk mengikuti kegiatan di sana. Jadi kalau teman-teman bisa sampai bergabung di PD ini ya, nanti kan masuk di dalam bidang-bidang nih, banyak ada organisasi, perkaderan, ada KDI. KDI itu bukan konteks dangdut Indonesia ya, KDI ya, tapi kajian dakwah Islam. Terus ada ASBO, itu apresiasi sosial dan budaya dan olahraga, terkait keolahragaan. Terus ada Himawati, itu bidang khusus, bukan bidang khusus Himawati buat perempuan. Nah, tapi kalau misal ada teman-teman yang imawan mau masuk gabung tersebut juga boleh. Nah, terus ada PIP, pengajian ilmu pengetahuan. Nah di situ itu dari pimpinan wilayah itu ada program. Nah, mesti ada program ya. Nah, nanti setiap PD di daerah Jawa Tengah disuruh mengikuti. Nah, enaknya ikut IPM itu ya gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan. Kalau kita ikut pelatihan apa nih, jalan-jalan ke Cilacap, terus bisa jalan-jalan ke mana lah, keluar dari Purworejo ini. Biasanya juga ada temu
ada Kedungan, ada Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kabupaten Magelang, ada Kebumen. Nah itu kita biasanya bergiliran. Kemarin itu kita menuju di Kebumen kalau tidak salah. Jangka waktunya itu 3 bulan sekali. Nah, jadi kita itu main ke sana dari daerah lain main ke sana, nanti kumpul di Kebumen. Nanti di sana kita sharing-sharing, bisa main bareng, nanti wisata bareng dan lain sebagainya. Itu enaknya di kalau masuk di pimpinan daerah IPM. Tentunya juga kami dari pimpinan daerah juga berharap kemudian hari nanti dari teman-teman semua ada yang maju di daerah, melanjutkan Mas Banar dan Mas Afifah, Mas Banar dan Mbak Afifah. Nah itu bisa tuh dilanjutkan perwakilan dari sini, karena setiap rektor dari daerah itu selalu mengambil dari setiap sekolah yang ada di Purworejo. Jadi nanti di SMA mau di Purworejo 3, dari sini 3, dari Purwodadi nanti 3, dari sekolah mana lagi 3, nah, seperti itu. Kecuali yang masih SD. Nah di Purworejo juga teman-teman tak kasih tahu ya. Jadi IPM itu sudah tidak mulai dari SMP lagi. Jadi kalau dari wilayah itu teman-teman kita, adik-adik kita yang di SD sekolah dasar itu sudah bisa masuk ke pengurusan IPM di rankingnya. Jadi sudah ada ranking sendiri di sekolah SD-nya. Nah, walaupun masih SD ya. Nah, dan ini ternyata sudah terlaksana di pimpinan wilayah Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu banyak banget tuh pimpinan ranting yang masih di sekolah dasar. Jadi yang ikut itu kisaran nanti ya di kelas 4, 5, 6 lah. Itu yang jadi pengurusan. Nah itu kegiatannya juga masih standar, masih senang-senang dan sebagainya. Nah di Purworejo, di Jawa Tengah itu hanya ada satu yang dari SD itu sudah ada pimpinan rantingnya. Itu cuma di Purworejo seperti itu ya. Nah tempatnya di SDKUP Muhammadiyah Purworejo kemarin tadi ya, Purworejo. Yang mana tadi Mbak Afifah itu ngisi di sana juga. Jadi tadi sempat ketemu, jadi saya di sana, Mbak Afifah ke sana, saya ke sini, tukeran gitu ya. Nah, saya dari sana ke sini, yang ke sini ke sana. Nah, jadi nanti juga teman-teman bisa juga kalau sudah tergabung dalam IPM daerah itu di Mbak Afifah, Mas Banar bisa mengisi di sekolah lain, bisa kenal dengan pimpinan-pimpinan ranting yang lain. Nah seperti itu. Nah selain kemarin itu ada sekolah gender itu ya yang perempuan ya, terus itu ada pelatihan paksi namanya administrasi dan organisasi, dan rencana juga dari pimpinan daerah kan kemarin ketika musda terus rakerda itu pengajuan tuan rumah ya. Nah dari Jono sendiri yang mengajukan menjadi tuan rumah untuk pelatihan tersebut besok mungkin di bulan Agustus seperti itu. Nah itu di daerah juga ada. Itu kemarin saya main kemana itu Kendal. Nah itu pelatihannya di Kendal. Jadi yaudah kita itu ibaratnya belajar ke sana, ke daerah lain. Nah itu nanti sudah dibiayai, dapat pengalaman, dapat ilmu. Nah itu kan senang sekali ya, bisa main ke sana ke sini. Dan kemarin itu muktamarnya yang IPM itu ada di Medan. Jadi sudah keluar dari Pulau Jawa. Nah itu nanti kalau teman-teman bisa bergabung di pimpinan daerah mungkin ya, nah, harus bisa ya besok ya. Nah itu bisa tuh berkesempatan main-main sampai keluar Jawa, itu sangat bisa. Itu kesan saya di IPM dari awal ikut sampai sekarang itu enaknya bisa jalan-jalan kemana-mana dan bisa kenal dengan banyak orang. Jadi kalau kita main ke Kebumen, nah kita udah punya kenalan orang sana ya kan. Kalau kita lapar gimana kan tinggal digoreng-goreng. Nah, di rumah enggak, mau mampir nanti kan dikasih makan dan lain sebagainya. Kadang juga nanti diajak ke tempat wisata yang ada di daerah tersebut. Kita tinggal ikut aja. Nah, enaknya seperti itu, dapat membangun jaringan yang luas. Jadi tidak hanya di sini,
di Purworejo ini, tapi bisa melebar lagi. Dan tentunya juga pimpinan ranting juga bisa melakukan seperti itu. Nah, nanti lingkupnya itu di lingkup sekolah-sekolah yang ada di Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Purworejo. Nah, jadi bisa tuh misal dari sini mengadakan kegiatan apa, terus mengundang dari ranting SMK MUI Purworejo atau SMK Purwodadi atau Bagelen. Nah, itu bisa diundang ke sini. Nah, itu juga tentunya dapat membangun jaringan kita dengan pimpinan-pimpinan ranting yang lain seperti itu. Ini belum ada yang mau ditanyakan ini. 6 menit lagi. Oh ya, silakan. Bisa berdiri terus perkenalkan namanya siapa, kelas berapa. Terus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasyid Aliyah dari kelas 11. Nah, di sini saya mau tanya, jadi bagaimana cara mengatasi krisis kader dan cara untuk meningkatkan kualitas dan semangat berorganisasi dari kader-kader tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Mbak. Pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana cara mengatasi krisis kader, terus meningkatkan kualitas kader dan sebagainya. Nah, kalau bagaimana cara mengatasi krisis kader itu juga menurut saya dari kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah nih, kita itu harus mau berorganisasi ya. Yang mana nanti kalau kita berorganisasi, kita akan melanjutkan pimpinan-pimpinan yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya krisis kader itu insya Allah tidak akan sampai hilang lah, sampai berhenti. Nah, jadi kita sendiri tuh. Jadi mungkin dari sekarang kita pupuk niat awal kita. Nah, di sini di pimpinan ranting ini, nah, kita mau berorganisasi memajukan IPM di sini, terus kemudian nanti bisa melanjutkan ke daerah, terus bisa lanjutkan ke wilayah, Masya Allah, bisa bahkan sampai pusat. Nah, itu tidak akan menimbulkan krisis kader. Itu yang pertama. Jadi dari diri kita pribadi yang mau berorganisasi. Yang kedua itu, kalau menurut saya krisis kader itu bagaimana cara di organisasi tersebut melakukan kaderisasinya. Kaderisasinya. Nah, kalau di IPM kan ada tuh yang namanya Taruna Melati 1, 2. Nah, itu juga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kader, terus dalam upaya untuk mencetak kader-kader baru di IPM. Jadi nanti di Taruna Melati 1, 2, terus TMU atau Taruna Melati 3 itu ya. Nanti kita di situ akan mendapat banyak sekali ilmu tentang apa sih itu IPM, terus arah geraknya kemana, terus strateginya apa. Nah, terus kita harus bagaimana di dalam di pandangan pelajar-pelajar yang lainnya itu nanti dikasih ilmu di situ, jadi dikasih tahu. Nah, dan juga nanti kan kalau di M1, 2 itu biasanya kan yang mengisi juga kalau materi ke IPM-an dan lain-lain itu bisa dari wilayah, bisa dari daerah. Nah, nanti tentunya ilmu yang diberikan akan lebih masuk lah, lebih menusuk ke IPM itu seperti apa, seperti itu. Itu cara meningkatkan kualitas ya kader. Terus sama itu, yang penting kalau menurut saya, yang penting itu mau dulu, semangat dan mau. Jadi semisal nih Mas Soha, dia itu anak belum ikut IPM ya tadinya ya. Ya masih pelajar biasa lah. Terus dari gurunya mungkin disarankan, Mas, tak suruh ikut IPM seperti ini. Nah, itu jangan ditolak. Jadi kita ya aja dulu. Jadi kita lakuin dulu, ya aja dulu. Nah, nanti sambil berjalannya waktu, asal kita niat dan kita semangat, nah kita akan paham IPM itu apa, terus apa yang kita jalani itu seperti apa. Nah,
itu akan meningkatkan juga kualitas kita. Nah tentunya kalau semisal di pimpinan ranting ya, pimpinan ranting atau pimpinan daerah, cara meningkatkan kualitas kader juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Misal kalau ranting ya daerah yang membuat program ini, pelatihan ini, nah dari sini ikut. Terus kalau semisal kita yang di daerah, kita juga ikut program-program yang ada di wilayah, itu juga meningkatkan kualitas kader kita. Seperti itu. Ada lagi Mbak? Atau ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup? Oke. Yuk, yang perempuan sudah satu, masa yang laki-laki gak ada yang tanya ya kan? Minimal satu lah. Ya biar adil, satu-satu ya kan? Beneran itu mau tanya? Yuk Mas, mewakili teman-teman yang lain loh. Jadi perwakilan kan keren ya kan? Yuk, gak apa-apa yuk. Diri. Ayo Mas. Atau yang batik itu yang jadi buat batik. Apanya yang jelas? Cukup? Sudah cukup? Ya ini sudah jam 11 pas ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan. IPM? 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 3 kali yang ketiga itu IPM saya. Ini kok nggak ada suaranya ya laki-laki, masa kalah sama yang perempuan ya kan? Ya Allah, harusnya itu laki-laki paling semangat gitu loh. Yuk kita ulang ya. IPM? 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 Tepuk tangan kita semua. Oh ya, sedikit menambahkan ya, di sana kan ada deklarasi anti bullying dan stop kekerasan. Jadi saya tuh mau Jono ya. Saya tawarkan aja ini buat teman-teman yang pintar buat poster. Nah itu bisa dibuat poster bullying, nanti dikirimkan ke kami. Nanti kami kirimkan ke pusat biar nanti diekspos dari pimpinan pusat. Nah dan kebetulan juga di pimpinan pusat juga ada event itu loh, event portasi yang meriah. Ya sebenarnya nanti ada lombanya seperti itu. Nah poster-poster yang mungkin pinter gambar di sini bisa tuh dibuat terus dikirimkan ke kami, nanti kami kirimkan ke pusat. Nanti tentunya namanya juga nama dari sekolah ini dan dari IPM sini seperti itu. Bisa sekali itu ya. Karena di SDKUB juga sama kami tawarkan. Jadi yang di SDKUB itu sekarang malah adik-adiknya itu mewarnai poster dan membuat poster. Jadi yang kelas 1 sampai 3 itu mewarnai poster, yang kelas 4 sampai kelas 5 membuat. Nah nanti poster itu kami pilih dan nanti kami naikkan ke pimpinan pusat seperti itu. Nanti bisa di post sampai pimpinan pusat, kan keren ya kan? Nah, di post sampai pimpinan pusat. Nah seperti itu. Ya mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apa yang kami sampaikan juga belum maksimal, jadi harapannya teman-teman jangan puas dengan apa yang kami sampaikan, tetapi terus gali ilmu baru ilmu, gali kayak suka ingin tahunya itu digali lagi. Nah jadi nanti bisa didalami lagi, bisa dicari-cari lagi, karena banyak ya di net dan sebagainya seputar IPM itu bisa dicari seperti itu. Sekian dari kami, berlebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, ini kita minta foto bersama ya. Berlaporan, berlaporan. Ini ya, tangannya begini ya.